to Historia Biografi. Siapa yang tidak kenal dengan sosok Fatmawati? Dia merupakan istri Presiden Soekarno yang ketiga, sekaligus penjahit sangsaka merah putih. Di tangannya lah lahir momentum bersejarah bagi bangsa negeri ini. Keterlibatannya di era kemerdekaan tentu memberikan kesan tersendiri bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkat peran yang dilakoni Fatmawati, menjadikan dirinya sebagai perempuan pertama di Indonesia yang menjadi ibu negara. Sosok ibu sekaligus tokoh perempuan di balik merdekanya negeri ini tentu tidak boleh kita lupakan dengan begitu saja. Banyak jasa beliau dalam mendampingi Soekarno sebagai seorang istri maupun sebagai ibu negara. Bahkan dari pernikahannya dengan Soekarno, lahir tokoh-tokoh penting di tanah air ini, seperti Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan yang terakhir, Guru Soekarno Putra. Untuk mengenal lebih jauh sosoknya, berikut fakta menarik di balik sosok Ibu Fatmawati. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Masa kecil dan pendidikan. Fatmawati lahir di Bengkulu pada tanggal 5 Februari 1923 dari pasangan Hasanuddin dan Siti Hadijah. Orang tuanya merupakan keturunan Putri Indrapura, salah seorang keluarga raja dari Kesultanan Indrapura, pesisir selatan Sumatera Barat. Ayahnya merupakan salah seorang pengusaha dan tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Terlahir dari keluarga bangsawan tentu memberikan akses buat dirinya untuk mengenyam pendidikan dengan mudah. Fatmawati mengawali pendidikannya di Sekolah Gedang Sekolah Rakyat. Namun pada tahun 1930 ia dipindahkan ke Hollanda Indische School atau HIS. Tak sampai di situ, ia kemudian dipindahkan lagi oleh ayahnya di Hollandes Indische School Muhammadiyah. Kondisi ekonomi keluarganya yang kurang mampu kemudian mendorong Fatmawati untuk belajar mandiri. Ketika dirinya masih sekolah, ia rela berjualan ketoprak seusai sekolahnya untuk membantu perekonomian keluarganya. Karena kondisi ekonomi yang makin mengimpit, akhirnya Ibu Fatmawati pun harus putus sekolah. Bertemu dan menikah dengan Soekarno. Dalam biografi Fatmawati Soekarno, diketahui bahwa perkenalannya dengan Soekarno dimulai ketika Soekarno dipindahkan ke tempat perasingan di Bengkulu. Setelah dari Flores NTT, di tempat pembuangannya itu, Soekarno diminta oleh ketua Muhammadiyah setempat untuk mengajar di sekolah Muhammadiyah. Disinilah awal pertemuan antara Fatmawati dengan Soekarno, di mana Soekarno sebagai pengajar sedangkan Fatmawati sebagai murid. Sebagaimana diketahui, Soekarno pada saat itu masih berstatus sebagai suami dari Inggit Ganarsi. Dan pada akhirnya, Soekarno pun menyatakan keinginannya untuk menikahi Fatmawati. Namun hal itu membuat Inggit marah dan tidak mau dimadu oleh Soekarno. Hingga pada akhirnya, Inggit pun memutuskan untuk bercerai dengan Soekarno pada tahun 1942. Perceraian ini disertai sejumlah persyaratan yang dibuat oleh Soekarno di hadapan Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Dikutip dari buku The Love Story of Bung Karno, Soekarno secara resmi menikahi Fatmawati pada tanggal 1 Juni 1943. Saat itu Fatmawati berusia 20 tahun, sedangkan Soekarno berusia 40 tahun. Ada cerita menarik dari pernikahan Soekarno dengan Fatmawati ini. Pernikahan mereka dilaksanakan melalui media telegram, di mana pada saat itu Soekarno sedang berada di Jakarta, sedangkan Ibu Fatmawati di Bengkulu. Menjahit bendera merah putih. Jelang kemerdekaan Indonesia, Fatmawati mendapatkan tugas untuk menjahit bendera merah putih. Sejumlah kutipan Fatmawati yang cukup heroik ditulis oleh Bondan Winarno tahun 2003. Dalam bukunya Berkibarlah Benderaku, berulang kali saya menumpahkan air mata di atas bendera yang sedang saya jahit itu. Kenangan Fatmawati. Ungkapan tersebut dikarenakan Fatmawati sedang hamil tua dan sudah bulannya untuk melahirkan Guntur Soekarno Putra, putra sulung pasangan Bung Karno dan Fatmawati. Menjelang kelahiran Guntur, ketika usia kandungan telah mencukupi bulannya, saya paksakan diri menjahit bendera merah putih. Ia menghabiskan waktunya menjahit bendera besar itu di ruang makan dengan kondisi fisik yang cukup rentan.
Jadi saya jahit berangsur-angsur dengan mesin jahit Singer yang dijalankan dengan tangan saja, sebab dokter melarang saya menggunakan kaki untuk menggerakkan mesin jahit. Katanya, Fatmawati baru menyelesaikan jahitan bendera merah putih itu dalam waktu 2 hari. Bendera merah putih berukuran 2 kali 3 meter itu akan dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Bendera yang dijahit Fatmawati itu menjadi bendera pusaka hingga saat ini. Tetesan air mata Fatmawati merupakan ungkapan keharuan atas perjuangan panjang rakyat Indonesia dan para pemimpinnya meraih kemerdekaan secara mandiri hingga tahap terakhir. Perjuangannya menjahit 2 kain katun halus itu menunjukkan sumbangsi seorang perempuan Indonesia yang ikut memperjuangkan nasib bangsanya. Fatmawati telah mengisi kepingan besar perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bendera yang telah dijahit dengan susah payah dan tetesan air mata itu kini menjadi bendera pusaka sekaligus simbol nasionalisme yang selalu ada di masyarakat Indonesia hingga saat ini. Ibu negara pertama Indonesia. Direktur Pemberitaan Perum LKBN Antara Saiful Hadi menilai Fatmawati Soekarno sangat layak dijadikan ibu bangsa. Ini mengingat jasanya dalam memberikan dukungan persiapan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Setelah kemerdekaan, Fatmawati harus hadir di sisi Soekarno sebagai ibu negara. Kala bertandang ke Cirebon, Soekarno pernah meminta Fatmawati untuk menyampaikan pidato setelah dirinya berorasi. Sontak Fatmawati bingung, dia belum pernah berpidato di hadapan banyak orang. Sekilas terbesit untuk melantunkan Al-Fatihah. Dia melakukan hal itu karena sadar orasinya tidak mungkin mampu mengalahkan daya ledak Soekarno. Dia malah lebih terkejut ketika mendapati tepuk tangan dari para hadirin yang terpesona dengan kemampuannya melantunkan ayat suci Al-Quran. Berkali-kali Fatmawati harus menemani Soekarno dalam kunjungan kenegaraan ke luar negeri. Fatmawati piawai membangun kedekatan dengan pemimpin-pemimpin negara sahabat Indonesia, seperti Perdana Menteri India Nehru dan Perdana Menteri Pakistan Bengun Aga Khan serta Presiden Filipina. Selain itu, di bidang sosial, Fatmawati punya perhatian pada perbaikan kesehatan masyarakat. Peran itu misalnya, ia tunjukkan ketika ikut menginisiasi pembangunan rumah sakit khusus TBC pada 1953. Ia melelang peci dan pakaian Presiden Soekarno hingga terkumpul dana sebesar 250.000. Berbekal dana itu, lalu dibentuklah Yayasan Ibu Soekarno yang mengurus pembangunan rumah sakit di bilangan Cilandak. Itulah yang kini kita kenal sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati. Jasa dan penghargaan yang diberikan olehnya. Mengingat jasanya terhadap bangsa dan negara ini, beliau kemudian diberikan penghormatan dan beberapa penghargaan yang membuatnya dikenang sampai sekarang ini. Mulai dari nama Ibu Negara Fatmawati diabadikan menjadi nama Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati atau RSUPP Fatmawati pada tahun 1967. Rumah Sakit Umum Fatmawati terletak di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Madya, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Namanya juga diabadikan menjadi nama bandar udara, yakni Bandar Udara Fatmawati Soekarno di Bengkulu. Bandar Udara Fatmawati Soekarno sebelumnya bernama Bandar Udara Padang Kemiling. Bandara itu adalah satu-satunya di Bengkulu yang menjadi akses transportasi udara bagi masyarakat Bengkulu. Peresmian perubahan nama dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri pada tanggal 14 November 2001. Fatmawati juga dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 2000 di era Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gelar pahlawan nasional disematkan kepada Fatmawati sebagai pembuat bendera nasional pertama. Fatmawati ditetapkan sebagai pahlawan nasional melalui Kepres Republik Indonesia nomor 118/TK/2000. Kemudian pada tanggal 5 Februari 2020, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Monumen Pahlawan Nasional Ibu Agung Fatmawati Soekarno di Bengkulu. Akhir hayat. Fatmawati meninggal setelah menunaikan ibadah umroh. Di Tanah Suci, rupanya ada kejadian unik, yaitu ketika itu istri para pejuang kemerdekaan berkumpul di Mekah. Fatmawati bertemu dengan Rahmi Hatta, istri Bung Hatta, dan Siti Wahyunah, istri Syahrir.
Dalam perjalanan pulang dari Saudi, ketika pesawat transit di Kuala Lumpur, Malaysia, tanpa diduga Fatmawati terkena serangan jantung. Fatmawati meninggal di General Hospital Kuala Lumpur pada 14 Mei 1980. Jenazahnya kini bersemayam di Taman Pemakaman Umum TPU Karet, Jakarta. Dalam sebuah memorinya betapa bahagianya Fatmawati bisa berumrah. Yang melukiskan perjalanan ibadah itu adalah cita-cita yang lama ia impikan dan ketika terlaksana layaknya di alam surga. Saban hari aku melakukan zikir dan mengucapkan syahadat serta memohon supaya diberi oleh Tuhan keberanian dan melanjutkan perjuangan fisabilillah. Aku berdoa untuk cita-cita seperti semula, yaitu cita-cita Indonesia merdeka. Janganlah sampai terbang Indonesia merdeka. Fatmawati. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.